era 60-an itu proses pembuatan ondel harus ada sesugian atau itu misalnya ya kayak tadi ancak, kemudian ada spiritual, misalnya kita membuat harus ada suguhnya. Apa sebab kita bilang begitu ada pesugihan karena apa ya? Yang namanya barang udah berbentuk itu pasti diisi oleh roh-roh halus atau roh-roh mistik. Seperti gua rumah kosong kan kalau dikosongin ada isinya. Nah seperti juga ondel-ondel yang namanya udah berbentuk badan, raga itu masuk. Itu di tahun era 60-an dan 70-an. Setelah memasuki era 80-an kemari sampai 2000 itu mulai masa-masa perubahan. Nah, karena modernisasi era maju kemari, perubahan lambat tahun kita rubah. Tadinya kita topeng dari kayu berubah menjadi dari tanggok. Tanggok karena terus manusia berubah, daya pikir berubah. Daripada ini sekali pakai rusak, sekali perusak, gue mendingan langsung paten. Nah, gue bikinlah melalui dari fiber. Kalau pakai kertas kan gini loh, ngamuk jatuh teblat, itu ngegepeng, cret. Kalau dari fiber kan jatuh, blak, udah paling kayak tadi lecet, mandi cet. Nah, itulah perbedaannya juga. Ondel-ondel itu sebetulnya nama baru yang disandangkan kepada dua boneka besar itu. Dulu itu namanya barongan atau barongan. Itu dari bahasa Betawi arkais yang artinya perkumpulan. Satu barung itu satu kelompok. Kenapa begitu? Karena mereka memang dalam ekspresinya mereka senantiasa berombongan. Nggak mungkin dia jalan sendiri-sendiri. Nggak mungkin tukang musik jalan sendiri. Gitu. Jadi barongan itu. Kemudian barulah awal abad 20, akhir abad 19 masuk awal abad 20 itu memang namanya menjadi ondel-ondel. Dan ondel-ondel juga itu sebetulnya bahasa Betawi arkais juga yang artinya fleksibel dan lincah. Kenapa fleksibel dan lincah? Karena dia bergerak. Senantiasa bergerak meskipun dia digerakkan oleh unsur lain ya, yaitu manusia. Nah memang dalam tradisi seni ondel-ondel itu ada pakem-pakem tertentu. Termasuk bagaimana ketika dia akan memulai bikin itu rangka ondel-ondel. Karena dia harus memilih jenis bambu. Karena dulu kan bikin dari bambu. Jadi bambu bukan bambu untuk bukan bambu untuk tali atau bambu betung atau bambu lain. Tapi bambu yang orang Betawi bilang tuh dibikin dari bambu apus, salah satu jenis bambu apus namanya. Dan kemudian dia juga harus memilih jenis kedoknya. Kedoknya itu kan dia harus memilih kayunya itu dulu yang biasa dipilih itu adalah kayu cempaka. Bisa cempaka putih, bisa cempaka kuning. Orang saudara kita Aceh itu ada cempaka kuning kan, mereka bilang cempa gitu ya, bunga cempa. Memang si ondel-ondel ini, si barungan ini adalah simbol besar yang menjadi lawan dari kekuatan negatif yang besar. Ya, kalau dulu fungsi si ondel-ondel itu di dalam buku yang saya baca, misalnya di dalam buku yang ditulis oleh Olivier Johannes Rapp dalam bukunya Kehidupan di Jawa Tempo Dulu. Jadi di situ ada gambar ondel-ondel.
Dia katakan dalam bahasa Belanda itu ondel-ondel poppen om gestin te periaken. Jadi ondel-ondel itu boneka besar pengusir roh jahat. Jadi kira-kira begitu. Jadi awalnya memang dia menjadi ekspresi perlawanan terhadap sesuatu yang mengancam dirinya. Karena sesuatu yang mengancam ini, yang besar, yang menakutkan kita, yang kita nggak duga sama sekali, ini harus kita lawan. Mereka berpikir, apa nih? Mereka mau ambil bentuk gunung. Wah, tapi gunung bagaimana diekspresikan menjadi sesuatu yang bergerak? Maka dipilihlah bentuk dua bentuk boneka besar yang disebut kemudian barungan dan kemudian namanya ondel-ondel. Jadi yang pertama-tama itu memang seni ini adalah seni menangkal dari kekuatan jahat yang mengancam kepada kita. Arti ondel-ondel buat saya salah satu seni budaya dari Jakarta. Dan dia juga disebut sekarang sih ikon Betawi. Kalau buat pergeseran itu tadinya hilang, jadi sekarang ada lagi, nimbul lagi. Kita perkenalkan kembali. Tadinya kan itu hampir punah. Kalau kita nggak gerakin yang muda-muda sekarang itu punah. Kalau buat ritual-ritual, kalau buat sekarang agak. Kalau dulu pakai, kalau sekarang dikagak. Karena kan saya takut ke bawah sama anak buah saya. Takutnya di jalan ada apa-apa kan. Kita nggak tahu, kita di rumah. Kebudayaan merupakan hal yang melekat ya dari peradaban, termasuk juga di Indonesia ya. Mulai dari kita katakanlah lahir sampai kita meninggal itu kita tidak bisa lepas dari sebuah kebudayaan. Apakah itu namanya tradisi, ya namanya adat istiadat, itu adalah budaya. Dan bahkan ketika kita belajar pun juga bagian dari budaya. Kita mengembangkan ilmu, teknologi, sains, itu adalah budaya. Kita beraktivitas termasuk berkesenian itu pun juga budaya. Nah, ini ada tantangan ya bagi kebudayaan Betawi itu sendiri. Karena Betawi dalam hal ini berkembang menjadi Jakarta dengan kota kosmopolitan, dengan megapolitannya,
Artinya apa? Jakarta menjadi sebuah kota berkumpulnya orang dari seluruh Indonesia. Budaya Betawi atau kebudayaan Betawi itu berhadapan atau harus beradaptasi dengan berbagai kebudayaan yang datang. Nah, dalam hal ini jika kita bandingkan jumlah penduduknya saja, orang Betawi dibandingkan para pendatang itu juga tidak bisa dikatakan dominan. Dari buku-buku yang saya baca, misalnya buku yang ditulis oleh sejarawan Mona Lohanda yang berjudul Para Pembesar Mengatur Batavia, itu dijelaskan bahwa saat itu di akhir abad 19 masuk awal abad 20, masuk tahun 1920 itu ada aturan bahwa memang ternyata semua kesenian itu ngamen. Bukan hanya kesenian yang jumlah personalianya enggak terbatas seperti ondel-ondel, tanjidor, itu memang ngamen. Tetapi di dalam undang-undang itu, dalam buku itu menyebutkan bahwa wahai kamu boleh ngamen di tempat ini, pada jam ini, dan kamu harus ikutin pakem-pakem yang ada pada kesenian itu. Kalau kamu melanggar dari ini semua, kamu akan didenda. Jadi mereka dulu itu memang menjadi pemasukan, kalau cara sekarang tuh jadi PAD ya bagi pemerintah daerah. Jadi zaman dulu itu sudah menjadi PAD bagi pemerintah, bagi Stad Batavia, bagi pemerintah kota Batavia. Jadi setiap orang dikasih lokal tempat tertentu yang ramai di pinggir stasiun, di pinggir pasar, di tempat-tempat perlintasan orang, mereka dikasih ruang itu. Tapi harus sesuai dengan pakem. Pada masa sekarang ini memang banyak sekali ondel-ondel, hampir tiap hari, tiap jam itu kita temui pada saat ramai itu mereka ngamen. Itu menurut saya adalah ngamen KW 15 lah gitu kira-kira. Jadi bukan seniman asli si ondel-ondel yang melakukan itu. Itu dia. Dan itu adalah orang-orang yang memanfaatkan si ondel-ondel untuk mencari duit untuk hidupnya dan bisa bertahan di kota Jakarta. Saya
mengapresiasi luar biasa karena semangat mereka membuat ondel-ondel. Ondel-ondel itu kan membuat ondel-ondel itu kan nggak gampang ya, susah. Jadi dia harus tertib, harus dia raut, harus dia apa segala macam. Dan kemudian saya senang kalau semakin mereka membuat ondel-ondel yang meriah itu, jadi saya semakin girang. Karena saya bisa melihat dari karya kreatif mereka, misalnya dari gantungan kunci, dari ujung pulpen, dari taplak meja, dari t-shirt, dari gelas, dari macam-macam itu. Jadi si ondel-ondel sudah dimanfaatkan oleh siapapun. Bahkan ketika saya melakukan survei, si ondel-ondel ini sudah menjadi industri kreatif yang dipakai oleh teman-teman dari Yogyakarta, dari teman-teman dari Bandung, teman-teman dari mana-mana tempat. Wah, hebat ya, hebat ya. Jadi mereka memasarkannya di Jakarta. Jadi semakin banyak orang yang memanfaatkan kesenian ondel-ondel untuk tujuan-tujuan kebaikan, jadi semakin bagus. Dan dakwah si ondel-ondel itu untuk menjadi ciri dan menjadi identitas Jakarta semakin tersebar dengan karya-karya mereka. Saya apresiasi kepada mereka. Pada sisi yang lain, para pekerja seni kan juga punya ininya sendiri ya, karena itu adalah sebuah hasratnya, sebuah mungkin itunya passionnya di sana begitu ya, untuk mengembangkan seni atau untuk mengabdi kepada seni itu sendiri. Tapi yang tidak bisa dipungkiri bahwa para seniman ini pun juga punya berbagai persoalan, termasuk juga persoalan ekonomi, dengan himpitan banyaknya para pendatang dan juga aktivitas ekonomi yang menjadi global. Para pekerja seni ini kan menjadi tidak mendapatkan hal yang cukup positif ya, atau hal yang cukup kontributif bagi kehidupannya. Akhirnya apa? Akhirnya, nah ini tidak bisa kita bantah ya. Banyak pekerja seni itu akhirnya terpaksa turun ke jalanan. Itu satu ya, karena tempat-tempat seni yang ada, katakan di Taman Ismail Marzuki ataupun juga di beberapa tempat di Jakarta sekitarnya, tidak cukup ya menarik antusias antusias para penonton atau pengunjung, memberikan apresiasi. Saya rasa kekuasaan ini, kekuasaan dalam arti di sini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memiliki terlalu banyak ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh semua jenis kesenian yang ada di Jakarta, dan itu rasanya masih belum cukup tuh grup-grup kesenian untuk menutup ruang-ruang terbuka. Bisa kita lihat misalnya Ancol, berapa luasnya? Kalau ada 20 grup ondel-ondel main di situ itu masih kurang. Karena dari pintu gerbang, kemudian kita ke SeaWorld, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian kita ke sini, itu masih sangat kurang. Belum lagi itu yang kebun binatang. Belum lagi ruang terbuka sepanjang Sudirman sampai Tamrin. Itu saya ngitung kemarin ya, waktu rame-rame itu zaman Covid itu saya ngitung. Wah, ternyata di sini bisa, sini bisa, sini bisa, sini bisa, sini bisa. Jadi tinggal sekarang bagaimana politik kebijaksanaan anggaran itu diberikan dan dibuka untuk kepada mereka. Daripada pemerintah nggak berhentinya korupsi misalnya. Kan kacau itu. Sebagai seniman, saya prihatin, miris banget kalau ngelihat ikon Betawi, ondel-ondel yang kebetulan ada di Pergub katanya nomor 11 tahun 2017, itu kan ikon Betawi. Salah satunya ondel-ondel. Masa ada ondel-ondel yang ikonnya Betawi, tapi ngamen di tanahnya sendiri, tanah Betawi. Ini kan prihatin. Ada kesan apakah kurang pembinaan dari lembaga terkait atau pemerintah, sehingga ondel-ondelnya harus ngamen, dia nggak punya dana. Itu satu. Kedua, begitu dia ngamen juga kita, ya Allah, ngelihatnya pakaian seadanya. Masa ada ondel-ondel dorong gerobak, bawa ember, ya kan? Ya Allah, gimana orang ngelihatnya? Apa begini Betawi?
Kalau buat saya, buat mencari nafkah itu dibilang buat nyari nafkah, ya mungkin. Cuman sekarang kan karena buat kehidupan juga, buat ini namanya udah berkeluarga kan, mau gimana lagi. Kalau buat larangan sih, ya boleh. Cuman kita fasilitasin tempat buat menghibur, seperti tempat wisata, kayak yang taman-taman baru-baru jadilah, kayak di Sudirman, PRJ, itu kita difasilitasin. Bisa kita nggak di jalan. Yang menurunkan nilai seni dari ondel-ondel karena para seniman ataupun juga melihat ini sebagai mengamen ya, dalam bentuk mengamen. Karena apa? Akhirnya kan kita lihat yang nama ondel-ondel tidak eksklusif. Ondel-ondel kita bisa lihat di pinggir jalan. Ondel-ondel kita bisa lihat di kapan saja. Artinya apa? Artinya tidak spesial. Kalau tidak spesial artinya apa? Harga barang akan turun. Harga barang itu bukan hanya dari sisi uang, tapi apresiasi atau value-nya itu sendiri juga tidak cukup baik ya. Nah, saya pikir ini adalah tantangan dari tentu saja dari pekerja seni, dari budayawan, dan saya pikir harus pemerintah, karena pemerintah yang punya anggaran, punya kebijakan, yang punya berbagai resources untuk dan juga berkepentingan untuk mengembangkan dan juga mempertahankan, melestarikan dan juga memberikan manfaat kepada para pekerja seni di ondel-ondel khususnya. Harapan saya ke depannya, tolonglah tinggal kembali lagi kepada kita. Mau secara grup atau pribadi, mau ngangkat seni budaya Betawi, apa yang mau jatuhin? Tinggal kita aja. Kalau lu mau jatuhin, tampilin seadanya. Pokoknya kaidah-kaidah dilanggar aja. Udah jangan pakai main aturan aja kan gitu. Tapi kalau mau tampilin bagus, tampilin, unjukin kan gitu. Sehingga dengan tampilan gitu yang bagus, ondel-ondel ini mendapat tempat yang terhormat di tanahnya sendiri. Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok kita